Di Sabtu kuno rumeksa ing awan, di Sabtu geni rumeksa ing wengi. Reksanen aku saomah lan donyaku, yen ora gelem reksa gegrek ulumu salombo lan milih getihmu satetes. Ingsun aturake Allah, kenal prasape cat Allah. Yen sira gelem sanaan aku njaluk pratondo, sira saben dina malam tak kunjung sekukulem Gondoalung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi, sahabat Kitruno Pamungkas dimanapun Anda berada, sahabat jelajah supranatural dimanapun panjenengan berada. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala, bahwasanya kita masih berjumpa dalam keadaan sehat. Walaupun saya sedikit agak flu karena perjalanan saya yang panjang ya. Seminggu yang lalu saya pergi ke Yogyakarta. Kebetulan masih bulannya ini bulan Suro ya, saya menghadap Kanjeng Sinuwun Panembahan Senopati yang ada di Kutha Gede. Saya napak tilas di sana. Lalu saya sempatkan untuk hadir di Universitas Gadjah Mada. Saya ingin mendeteksi aura energi yang masih tersimpan di sana, tentunya aura energi yang dimiliki oleh Bapak Jokowi. Kenapa? Apakah benar Pak Jokowi pernah kuliah di sana? Dan itu saya merasakan energi yang sangat kuat dan benar adanya Bapak Jokowi pernah melaksanakan kuliah di sana. Seperti yang kita ketahui bersama, Pak Jokowi juga sudah mendapatkan ijazah yang dikeluarkan asli dari UGM, serta ini juga sudah diakui dari Universitas Gadjah Mada tersebut. Jadi tidak ada yang perlu diragukan. Namun teman-teman juga sudah lihat bahwasannya Roy Suryo CS tetap memperkarakan ijazah Bapak Jokowi ini. Bahkan Egy Sujana ini juga sudah pergi ke Inggris, katanya mau minta amnesti internasional. Jadi teman-teman semua, kita jangan mau digiring oleh opini-opini yang tidak jelas seperti ini. Ini tidak ada terjadi apa-apa. Kok sampai amnesti internasional? Negara kita ini negara aman, damai, sejahtera. Ya, kita hidup di sini kan tenang, adem, damai ini teman-teman ya. Jadi untuk apa sampai pergi ke Inggris, ke amnesti internasional untuk apa? Cuma foto di depan gerbang, ngapain? Ya teman-teman ya. Terus Egy Sujana di sini kita lihat di media sosial bicara dengan Rismond, mungkin video call atau apa itu ya. Ini minta atau menyuruh Kanjeng Sinuwun Hamengkubuwono ya untuk ikut campur mengenai ijazah ini. Ini sudah keterlaluan dan kurang ajar. Nggak ada adab, etika, dan sopan santunnya teman-teman. Beliau ini seorang raja. Presiden saja tidak bisa memerintah raja. Namun mereka ini sudah jumawah ya. Menunjukkan kesombongannya, mau memerintah raja untuk ikut campur mengenai ijazah ini. Alasannya UGM berada di bawah naungan Keraton Solo. Maaf, Keraton Jogja. Makanya Sultan Hamengkubuwono diminta ikut campur. Jadi ini kurang ajar, benar-benar kurang ajar. Semua orang akan diseret ikut di arus pusaran ini semua. Nah, jadi untuk teman-teman semua, sahabat Kitruno Pamungkas dimanapun Anda berada, jangan terpancing dengan upaya-upaya mereka ini untuk mengganggu kinerja pemerintahan Bapak Prabowo. Intinya itulah ya. Terus mereka menginginkan nanti di tahun 2029 tentunya. Ini agenda besarnya. Hati-hati teman-teman. Hati-hati.
dari zaman dulu Indonesia ini adem, ayem, aman, damai. Nggak ada perang-perang. Jangan terpancing ya dengan ajaran-ajaran kilapah-kilapah yang nggak karu-karuan. Kalau kita lihat orang-orang ini adalah orang-orang yang mau merubah Pancasila menjadi negara kilapah seperti negara Timur Tengah yang eker-ekeran terus, perang-perangan terus, tidak ada ujung dan pangkalnya. Untuk apa? Indonesia ini negara yang gemah ripah loh jinawi, Karto Toto Raharjo. Adem, tenang, damai, nggak ada ribut-ribut. Yang bikin ribut juga Roy Suryo dan teman-temannya ini. Coba kalau nggak ada mereka, semua adem. Seperti teman-teman lihat contohnya di media sosial saja lah ya. Nikita Mirzani sudah kesandung kasus pemerasan. Adem. Media sosial adem. Sekarang yang ribut adalah Roy Suryo dan teman-temannya. Nah, nanti di saat Roy Suryo dan teman-temannya ini masuk penjara, maka semua juga akan menjadi adem. Jadi teman-teman semua di sini harus berpikir yang waras. Kalau ada yang menuduh Bapak Jokowi utangnya banyak, negara utangnya banyak, kita kembalikan pertanyaan ini kepada diri kita. Banyak orang yang ngomong kita yang bertanggung jawab bayar utang. Mana? Kapan? Sampean-sampean coba. Apa ditagih untuk bayar utang negara? Tidak. Nggak ada yang demikian. Semua berjalan seperti biasa. Bicara pajak, pajak. Ditarik pajak. Ini. Berapa panjenengan bayar pajak? Bayar pajak bumi dan bangunan saja telat-telat. Ya. Nggak usahlah kita ini terlalu menilai negatif ya tentang kinerja pemerintahan. Bagaimana diri kita ini menjadi orang yang sukses, kaya raya, banyak harta, itu saja. Fokus kepada titik itu, teman-teman. Jangan terpancing dengan cerita-cerita ya yang dibuat-buat seperti Roy Suryo dan teman-temannya ini. Ijazahnya sudah dinyatakan asli, masih juga jadi persoalan. Egy Sujana ke Amnesty Internasional yang ada di Belanda. Yang ada di Inggris. Lari, sembunyi ke sana. Karena dia tahu ujung-ujungnya dia akan masuk penjara. Makanya dia lari, seperti video yang saya buat pertama kali, bagaimana saya mereview khusus Egy Sujana. Orangnya ini setelah ngompori teman-temannya udah terperosok ke dalam jurang, dia akan lari menyelamatkan dirinya. Ini sama dengan Amin Rais juga begitu. Dia kompor-kompori orang sudah maju, dia lari sembunyi. Inilah kehebatan yang dimiliki oleh Egy Sujana. Dan juga Rismon Sianipar. Ya, yang katanya ini ahli, tidak percaya dengan polisi, tidak percaya dengan lapor, ya, Mabes Polri, tapi dia lapor juga ke polisi. Tidak percaya tapi tetap lapor juga ke polisi. Inilah teman-teman yang saya sampaikan, dia ini akan terus membuat opini-opini, menggiring publik, terus menyuarakan sesuatu yang tidak benar ini terus disuarakan. Akhirnya orang-orang jadi bingung. Dan ada yang ikut dan terseret di dalam lingkaran ini. Nah, yang anehnya, yang ikut terseret ini para purnawirawan. Saya sangat prihatin untuk purnawirawan TNI. Amat sangat prihatin. Kakek saya dulu seorang veteran perang. Ikut perang zaman Belanda. Ya. Terus sekarang ini purnawirawan. Jadi sangat prihatin. Dan kemarin belum lama saya juga jangan sampai dari Polri, purnawirawan Polri ikut di dalam lingkaran ini. Saya bangga. Ternyata tidak juga. Ada juga purnawirawan dari Polri, kalau nggak salah namanya Ugro Seno atau siapa, ikut juga di lingkaran ini.
Inilah teman-teman. Yang anehnya, teman-teman nanti perhatikan, yang ikut-ikutan ya ribut-ribut masalah ijazah ini, semua orangnya sudah tua-tua. Semua orangnya sudah pensiun-pensiun. Jadi apa yang diambil positif dari mereka ini teman-teman? Kita ambil positif semangatnya saja. Tapi kalau perilakunya, tingkah lakunya, ucapan-ucapannya jangan diikuti. Ya, semangatnya aja yang kita ambil. Udah tua masih punya semangat, itu saja. Tapi cara kerjanya, ya, pola pikirnya jangan diikuti. Nanti jadi tersesat kita. Itu ya sahabat ya. Sekali lagi untuk Egy Sujana, terus terang, sampean adalah orang yang sangat sombong, orang yang sangat jumawah, ya. Berani memerintah raja-raja Jogja untuk ikut campur masalah ini. Ini adalah suatu bentuk kekurang ajaran panjenengan. Jadi saya harap ajarilah anak-anak muda ini dengan adab, ya, dengan pikiran-pikiran yang positif. Dan juga Roy Suryo sudah juga mengatakan, kemarin saya membuat video juga tentang bagaimana meneliti foto. Ternyata panjenengan adalah orangnya abal-abal, nggak bisa memahami ya apa yang ada di foto. Panjenengan nggak bisa menerjemahkan dengan baik dan akan menyesatkan semua orang. Ya, dan untuk Polda DIY seharusnya laporan yang dikirimkan Rismon Sianipar ini seharusnya ditolak. Karena apa? Karena kasusnya sudah pernah terjadi di Solo, dan di Solo juga di sini terpatahkan, terbantahkan, dan kasus ijazah ini sedang berjalan di Jakarta. Jadi kalau ada laporan baru lagi, seharusnya dari kepolisian juga ditolak. Karena kan kasusnya sama, harusnya ditolak. Saya nggak ngerti hukum, tapi apa yang dilakukan mereka ini hanya untuk memperumit, memperkeruh keadaan, mempersulit kinerja dari kepolisian. Yang endingnya atau tujuannya adalah untuk menghambat kinerja Bapak Prabowo Subianto, ya, yang saat ini sedang gencar-gencarnya bersih-bersih, ya, menangkap orang-orang yang korupsi. Jadi saya harap 58% rakyat Indonesia yang telah memilih Prabowo Gibran tetap kepada pendirian, jangan terhasut. Kita tunggu saja. Kalau memang Bapak Prabowo dan Mas Gibran memberikan instruksi untuk kita semua 58% ini bergerak, ya, untuk menghadang segelintir orang ini, ya, kita laksanakan. Oke sahabat, demikian yang saya sampaikan tentang ijazah Bapak Jokowi dan Egy Sujana yang kurang ajar, pengecut, dan lari ke Inggris karena dia sudah tahu ujungnya dia juga akan ditangkap dan masuk penjara. Seperti yang Mahfud MD katakan, baiknya Roy Suryo dan teman-temannya ini dipenjara seumur hidup karena telah membuat kegaduhan. Oke sahabat, demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kata-kata yang kurang sopan mohon dimaafkan. Akhirul salam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.